Selamat Oh malam, iya, Bro. selamat malam. Wah, Pak Jun, gimana Malam. sehat? Sehat, sehat. wah, ini aku itu spontan aja kan, kira-kira gua ngajak lah. Ah, Ya berarti udah lama kita nggak pernah nge-live bareng ini kan. Master Jun Ya, sudah kuliah, udah sibuk dia. Kasusnya udah banyak gitu kan, mendunia. enggak lah, sama aja. Oh, wah. Oke, teman-teman, buat yang belum kenal, ini Master Ahmad Junaidi. Saya sama beliau itu udah partneran 11 tahun ya Pak ya, kita berpartneran ya. Nah, Ya, dan beliau ini berdua ini rajanya YouTube ini, berdua ini rajanya YouTube ini. Udah silver play button. Aku aja naikin follower susah minta ampun lah. Cuman kalau aku naikin follower masyarakat pinjol pusing gua. Oke, ya. Pak Jun, ini kita langsung pada Ya. topik pembahasan. Jadi gini, buat teman-teman yang belum follow, silakan follow Pak Ahmad Junaidi sama Medi Brody di YouTube Solusi Utang. Kemudian kalau di Pak Ahmad Junaidi ini Secret Financial ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Sekarang Pak Jun, saya mau tanya nih Pak Jun. Ini kan diisukan bahwa data BPJS itu bocor, ya. Ya. Kita tahu lah, masa lalu kita itu kan bukan masa lalu yang bagus ya kan. Kita ini kan Ya. mantan-mantan anak nakal itu ya. Nah, ketika mendapatkan data-data seperti itu, menurut Pak Jun ini, bisa nggak mereka menyalahgunakan untuk mengajukan kredit ini? Ataupun pinjol, ataupun apapun. Ya, jadi gini, gimana ya? Bisa enggak untuk pengajuan kredit? Kalau saya, Nah, data yang bocor itu kan nama, NIK, foto, terus tempat tanggal lahir, alamat. Sangat bisa, Koroy. sangat bisa lah ya. Sangat bisa. Apalagi kalau lulusan Karena CCR apa? atau RH ya. Mati loh, buka kartu kita. Sangat bisa. Jadi, apalagi kalau saya gitu ya, kemarin kan ada sebagian yang ada NPWP-nya, ada yang enggak. Iya. Kebocorannya. Meskipun kita belum tahu sih Belum seperti tahu. apa. Karena yang terakhir update itu baru sekitar 102.000 katanya. Ya. Nah, tetapi gini, kalau saya pribadi gitu ya, dengan 102.000 itu bisa kaya raya, Bos. bisa kaya raya. Kita apply ikut ilmunya Koroy aja kalau 10 jutaan udah miliaran itu gitu. jangan buka kartu. Gitu. Oke. Sangat bisa. Jadi makanya kemarin itu ketika data itu bocor, kebetulan tim saya nyoba menelusuri data itu. Cuman ada yang real, memang data itu ada gitu ya. Iya. Tetapi fake-nya juga banyak. Gitu. Jadi fake-nya juga banyak. Kemudian sebenarnya kalau kita mau, ini yang mungkin bagi teman-teman semua gitu ya. Kalau kita pengen akses data itu pun tidak harus bocor loh ya. Iya. Tidak harus bocor. Bagi teman malah ngajarin nakal. Kalau kita di situ kan ada 6 aplikasi ya. 6 aplikasi itu kita ambil misalkan ya dari mobile JKN. Kita routing aja namanya. Atau NIK-nya. Itu akan dapat kok semua. Iya. Dikombin dengan data DPT, dengan dapat semua kok sebenarnya kalau kita mau. Iya. Itu ilmu masa lalu, Pak. Jangan bilang sekarang. Itu ilmu zaman jahiliyah. Nah, mungkin Bang Medi diajarin lah kita. Bang Medi boleh juga menambah pengalaman deh kan. Bang Medi, nah sekarang gue tanya sama lu, bro. Yang lapor ke kamu kasus penyalahgunaan data banyak nggak sih? Dia merasa nggak pinjem, tapi tiba-tiba kemudian bukan ditelepon bukan ditelepon saudara ya, tapi nama dia dipakai. Karena banyak nggak kayak gitu? Banyak kok, banyak. Makanya saya bilangin tadi, sebelum kasus yang BPJS ini viral ataupun booming di berita-berita itu, penyalahgunaan data dari pinjol ini sudah sering gitu loh. Mungkin di Pak Jun pun juga sudah sering itu, baik dari tim dia ataupun dia nggak merasa minjam ini, dananya nggak pernah merasa masuk. Tiba-tiba ada suatu tagihan. Berarti di sini ada suatu data yang sudah lama bocor. Tapi ini karena ini menyangkut BPJS, ini sudah
dia dalam beritanya itu sudah mencapai sekian ratus juta, itu kan udah hampir menyeluruh. Jadi kalau kita pikirkan ke dampaknya, makanya saya bilangin tadi, kalau ini kita bicarakan mungkin di sini, posisi kita cuma bisa meraba gitu loh. Karena ini ranah kita terlalu jauh gitu loh. Kalau kita sebenarnya bukan urusan kita sih ya. Iya, karena ini sudah menyangkut ukurannya mungkin dari pihak berwajib mungkin ya, ataupun dari Kominfo. Jadi ini mohon maaf ya. Jadi sebenarnya tim cyber itu kan sudah ada. Dan mereka itu sudah ada yang intelijennya. Otomatis sebelum hal ini terjadi, mereka otomatis sudah tahu gitu loh. Tapi ini kenapa kok bisa nggak tahu kan gitu? Ya. Setelah booming di satu forum, diiklankan, baru semuanya kelabakan. Iya. Ya begitu. Jadi kalau dipikir-pikir kan dari dulu juga seperti itu mungkin. Nah, jadi gini. Nah, sekarang gini teman-teman ya. Kita live ini sebenarnya bukan untuk nuduh pemerintah, nuduh siapa apa segala. Tapi ini kan sudah, jadi kan ini kan sudah terjadi nih. Ini udah terjadi, mau nggak mau lah ya kan. Bahkan before ini kan juga udah terjadi ya. Jadi sebenarnya teman-teman, simpel aja teman-teman. Kita itu kalau mau cari data itu gampang ya. Kita itu mau cari, kalau Pak Jun ngerti lah ya kan. Kita kalau mau cari data orang kemudian disalahgunakan tuh bisa, tapi nggak mau gitu kan. Paling gampang buka aja lowongan. Betul nggak Pak Jun? Betul. Tinggal banyak dibuka kasus lowongan, itu. datang semua itu kan, fotokopi KTP, KK, ya, kemudian riwayat itu sebenarnya itu sudah sangat bisa disalahgunakan itu teman-teman. Ya cuman kita nggak mau lah kayak gitu-gitu tuh lah. Ya, iya, ditambah gini, saya potong Roy. Jadi gini. Siap. Kalau memang data itu sebenarnya valid sama mereka, mulai dari KTP, KK, alamat, nomor telepon, ditambah lagi ini ya. Kalau pada umumnya, ini pada umumnya ya, tidak semua pada umumnya, ditambah dengan untuk pembobolan ke media sosial ini. Media sosial ini kebanyakan dari orang-orang kita ini lebih ke password mereka itu tanggal lahir, tahun lahir, terkadang nomor HP. Ini yang sangat dikhawatirkan gitu. Makanya ini kalau permasalahan ini benar, ini kan baru sebatas isu ya, gitu. Sekali lagi, kalau memang benar, ini sangat berbahaya banget gitu. Bahkan dia bisa membes ke mana saja. Nah, kalau asumsi saya seperti itu, mungkin dari Pak Jun bisa nambahin gitu ya. Gimana Pak Jun? Sebenarnya gini sih, kalau kita mau bocor ya, contoh lah malam ini gitu ya, saya ngambil data penduduk itu loh bisa. Jadi usah ditanya caranya gimana loh ya teman-teman, yang nggak usah ditanya. Bisa lah. Ya pokoknya jangan ditanya gimana caranya itu. Janganlah. Itu karena itu kenapa? Karena gini, practically jadi negara itu tidak melindungi data kita. Ya. Secara kerahasiaan nasabah belum ada ya sampai sekarang ya Pak ya. Kerahasiaan nasabah ada, tetapi hanya menyangkut di perbankannya. Dan itu pun juga tipis batasannya. Makanya data pribadi itu sampai sekarang kan tidak ada perlindungannya. Sejauh mana data kita pribadi itu dilindungi. Itu. Nah, oleh karena itu makanya saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah worry, don't worry lah. Kalau masalah data itu tersebar atau gimana gitu ya. Entah itu dipakai untuk ngutang, ya selama kita nggak ngutang ya bisa lah kita bantu. Sampaikan aja, kayak kemarin ya, ya banyak lah. Orang yang nggak punya kredit tiba-tiba ditagih-tagihan kartu kredit sekian ratus juta gitu kan banyak kasus seperti itu gitu ya. Nah, itu tinggal ke OJK aja, dikonfirm. Kalau memang OJK minta bukti proof, ya laporan ke polisi aja.